Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Hujan deras beberapa hari di Magetan menyebabkan longsor di 11 titik di 3 desa. Puluhan ton limbah bekas pengolahan aluminium dibuang di tanah kosong di Mojokerto dan mengeluarkan bau menyengat. Usai Bupati terjaring OTT, KPK kembali menggeledah ruang kerja Bupati Ponorogo Sekda serta rumah adik kandung Bupati. Puluhan ton limbah B3 berupa dros aluminium ditemukan menumpuk di sebuah lahan kosong di Mojokerto Rabu pagi. Limbah yang mengeluarkan bau menyengat tersebut tak hanya mengancam kesehatan warga, namun juga dikhawatirkan merusak lahan pertanian di sekitarnya. Sak-sak berisi serbuk sisa peleburan aluminium yang sebagian terbuka dan menumpuk di lahan kosong, mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Tumpukan limbah berbahaya dan beracun ini membuat warga khawatir akan bahaya kesehatan berupa gangguan pernafasan dan pencernaan. Selain itu, keberadaan limbah B3 juga ditakutkan merusak kesuburan lahan pertanian di sekitarnya. Diduga dros aluminium ini sengaja dibuang oleh orang tak bertanggung jawab untuk menekan anggaran pengolahan limbah dan dijadikan sebagai tanah uruk. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto telah melakukan penutupan limbah B3 sementara dengan menggunakan terpal untuk mengurangi bau yang ditimbulkan. Jadi langkah awal, di tahap awal kami sudah menutup permukaan limbah agar efek dari pencemaran itu tidak mengganggu lingkungan juga termasuk kesehatan masyarakat. Dros aluminium itu begitu berbahaya. Yang pertama adalah kepada kesehatan masyarakat apabila itu terhirup, karena itu partikel yang sangat halus, ya itu akan mengganggu pernapasan, ya, mengganggu juga pencernaan, juga berdampak kepada resiko kanker kulit dan terhadap lingkungan khususnya kesuburan tanah juga itu akan menjadi dampak yang luar biasa. Petugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto saat ini telah berkoordinasi dengan unit tindak pidana tertentu Satreskrim Polres Mojokerto untuk mencari pemilik limbah serta pembuang limbah B3 ini. Limbah berbahaya yang dibuang sembarangan bukan hanya mencemari lingkungan, tapi juga mengancam kehidupan warga. Pemerintah daerah diminta lebih tegas dalam menindak pelaku pembuang limbah B3 ilegal. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Usai Bupati dan beberapa pejabat di Ponorogo terjaring operasi tangkap tangan, Komisi Pemberantasan Korupsi Selasa siang kembali menggeledah kantor Bupati dan Sekda, serta rumah kontrakan adik kandung Bupati Sugiri Sancoko. Tim anti rasuah menyita beberapa barang bukti, buku rekening, serta dokumen transfer. Sekitar 10 tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi mendatangi kantor pemerintahan Kabupaten Ponorogo. KPK langsung masuk ke ruang kerja Bupati yang sebelumnya disegel. Hampir 6 jam, tim anti rasuah melakukan penggeledahan di ruang Bupati. Penggeledahan juga dilakukan di ruang Sekda serta ruang bagian pengadaan barang dan jasa. Selama penggeledahan, ruangan juga dijaga ketat oleh anggota polisi bersenjata lengkap. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik KPK membawa 3 koper yang diduga berisi dokumen. Tadi mana aja Pak? Yang di sekilas yang minta izin dia di mana aja? Yang disegel. Yang disegel. Oh, yang disegel aja. Terus? Terus Bapak tadi tugasnya apa? Jelek tak. Hanya menyaksikan gitu. Pak, berapa koper tadi yang dibawa Pak? Hitung Mas. Gak ngitung. Terus masih rencananya katanya ada lagi nggak katanya? Tadi. Saya tahu. Selain kantor Bupati dan Sekda, ruang bagian pengadaan barang dan jasa,
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menggeledah rumah kontrakan di Desa Ngunut, Kecamatan Babatan yang ditempati oleh adik kandung Sugiri Sancoko, yakni Eli Widodo dan anaknya Singgi Suryo Widodo. Dari rumah tersebut, KPK berhasil menyita sekitar 10 dokumen, termasuk buku rekening dan bukti transfer. Datang terus menyaksikan tadi sama lingkungan. Jam berapa tadi datang Bapak? Setelah maghrib ya Mas, 6:30. ya 7-an. Ada berapa petugas yang di dalam tadi Pak penggeledahan Pak? Kira-kira? Masuk tadi 9 orang. 9 2 orang. cewek 7 laki-laki. Terus Bapak tadi disuruh ngapain di sana? Cuma menyaksikan. Jadi saksi gitu Pak ya? Dika ya Pak yang ngontrak di sini. Diki itu ngontrak sejak kapan Pak? Sudah 2 tahun yang lalu ya. Jumat 11 November 2025, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko bersama Sekda Agus Pramono, Direktur RSUD Harjono Ponorogo Yunus Mahatma, dan seorang rekanan proyek bernama Sucipto terjaring operasi tangkap tangan OTT diduga terkait jual beli jabatan dan gratifikasi. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Ponorogo. Usai Marsina ditetapkan menjadi salah satu pahlawan nasional, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menggelar syukuran bersama keluarga Marsina dan perwakilan elemen buruh. Marsina merupakan sosok perempuan yang menjadi simbol keberanian dan perjuangan bagi kaum buruh. Suasana khidmat dan hangat menyelimuti acara syukuran atas penganugerahan gelar pahlawan kepada Marsina di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Syukuran ditandai dengan pemotongan tumpeng yang dilakukan Gubernur Jatim Kofifa Indar Parawansa dan diberikan kepada keluarga Marsina. Selain keluarga Marsina, syukuran dihadiri sejumlah elemen buruh di Jatim serta Bupati Nganjuk. Marsini, kakak dari Marsina, mengakui jika adiknya merupakan sosok yang memiliki sifat keras untuk sesuatu yang dianggapnya benar. Sang adik selalu ingin memperjuangkan untuk mewujudkannya. Kesan-kesan saya terhadap adik saya yaitu semangat kekehnya. Jika sudah menurut dia benar, itu dia selalu bagaimana mewujudkan. Sehingga waktu itu minta kuliah pun karena tidak saya sanggupi, marah dan berucap, besok kalau saya ada berhasilnya, yang akan menikmati adalah ya keponakan-keponakan saya dan teman-teman saya. Itu yang sudah diucap ke saya pada saat itu. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa menyatakan dirinya bersyukur Presiden Prabowo Subianto memberikan anugerah pahlawan nasional terhadap Marsina. Menurut Kofifa, Marsina adalah sosok perempuan pejuang dan pemberani bagi keadilan kaum buruh. Bersyukur kita, terima kasih kepada Pak Presiden Prabowo yang sudah memutuskan penganugerahan gelar pahlawan nasional. 3 dari 10 itu dari Jawa Timur. 1 diantaranya perempuan dari komunitas yang hidupnya sangat sederhana. Apa artinya bahwa kejuangan, keberanian, dan upaya untuk bisa menegakkan keadilan dilakukan luar biasa oleh seorang Mbak Marsina. Setelah Marsina mendapat anugerah pahlawan nasional, rencananya tempat kelahiran Marsina di Desa Ngelundo, Kecamatan Sukomoro, Nganjuk akan dijadikan desa wisata. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya. Oleh teman-teman Marsina.